Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Yosita dari Sekolah Ibu Cigending. Insya Allah akan mencoba membawakan kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Selamat menyimak. Setelah peristiwa Baiat Aqobah yang kedua terlaksana, para kaum kafir Quraisy merasakan khawatir karena posisi Rasulullah SAW saat itu yang tadinya lemah menjadi kuat. Dan kaum muslimin Yathrib yakin bahwa ia dapat mengangkat senjata memerangi siapa saja yang menentang ajaran Rasulullah SAW. Tanpa membuang waktu, Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada kaum muslimin untuk segera berhijrah. Mereka berhijrah secara berpencar dalam kelompok kecil maupun individu dan dilaksanakan secara diam-diam. Mengetahui hal tersebut, para kaum kafir Quraisy makin panik. Mereka makin menjadi memperlakukan para muslimin Mekah. Banyak di antaranya kaum muslimin Mekah harus berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan hartanya demi berhijrah dan mendapatkan kebebasan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin Mekah pun berangsur-angsur hijrah ke Madinah. Tinggallah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abu Thalib. Mengetahui hal tersebut, para kaum kafir Quraisy segera melaksanakan rencana jahatnya untuk mencelakakan Rasulullah. Namun rencana tersebut diketahui oleh Rasulullah karena malaikat Jibril turun atas perintah Allah untuk memberitahu Rasulullah, "Ya Rasulullah, janganlah engkau tidur di tempat engkau biasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau untuk segera berhijrah ke Madinah." Malaikat Jibril pun memberitahu bahwa teman dalam berhijrah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mengetahui kabar tersebut, Rasulullah segera berangkat ke rumah Abu Bakar untuk memberitahu kabar tersebut. Abu Bakar sangat bahagia mendapat kabar tersebut karena ia dipercaya untuk menemani Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah. Malam pun tiba. Rasulullah SAW telah bersiap-siap untuk berhijrah. Ia memerintahkan Ali bin Abu Thalib untuk tidur di tempat Rasulullah seperti biasa dan menggunakan selimut yang biasa Rasulullah gunakan. Tiba-tiba datanglah segerombolan para pemuda mengepung rumah Rasulullah SAW tanpa celah. Rasulullah pun pada saatnya keluar sambil menggenggam pasir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menebarkan pasir tersebut ke kepala para pengepung. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, para pengepung tersebut tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Mereka tertidur lelap dan mengantuk. Akhirnya pagi pun tiba. Kakek tua melintas di depan mereka dan bertanya, "Sedang apa kalian di situ? Mengapa kalian tertidur dengan lelapnya?" "Kami sedang menunggu Muhammad." "Bukankah ia sedang tidur di dalam?" Kasihan, sungguh kasihan. Muhammad sudah pergi semenjak ia menebarkan pasir di kepala kalian. Keterlaluan. Para pengepung tersebut segera masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW dan mengepung tempat tidur Rasulullah sambil menarik selimut dan menghunuskan pedang. Ali pun langsung melompat dan menentang bahaya. Para pengepung kaget, ternyata yang di dalam itu bukan Rasulullah, ternyata Ali bin Abu Thalib. Ali pun digiring menuju sisi Ka'bah. Ditanyai di mana keberadaan Rasulullah sambil ia disiksa, dipukul, ditendang, ditampar, tapi Ali tetap diam, tidak memberikan informasi di mana Rasulullah SAW berada. Adik-adik, sementara itu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq telah sampai di Gua Sur. Di depan Gua Sur, Rasulullah SAW
disuruh menunggu oleh Abu Bakar. Karena Abu Bakar tahu di dalam gua tersebut terdapat binatang-binatang buas dan berbisa yang sangat berbahaya. Masuklah ke Abu Bakar tanpa takut. Dibersihkannya tempat tersebut, disumpalnya menggunakan jubahnya sedikit demi sedikit, lubang-lubang disumpalnya agar tidak berbahaya untuk Rasulullah. Tiba-tiba seekor ular menggigit kaki Abu Bakar Siddiq. Saking sakitnya Abu Bakar sampai merasakan sakit yang begitu sangat. Rasulullah pun tidak tahu karena Abu Bakar melaksanakan hal tersebut dengan diam walaupun ia kesakitan. Akhirnya Rasulullah pun masuk dan tertidur di pangkuan Abu Bakar. Karena merasakan sakit yang sangat-sangat karena digigit ular tadi, Abu Bakar tak sengaja meneteskan air mata dan mengenai wajah Rasulullah. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah pun segera mengobati luka Abu Bakar dengan cara mengusapnya dan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan kaki Abu Bakar. Seketika itu, luka pun hilang dan tidak sakit kembali. Sementara itu, para kaum kafir Quraisy henti-hentinya bosan untuk mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempekerjakan para pencari jejak yang ahli. Mereka membayar mahal siapa saja yang bisa menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pencari jejak tersebut akhirnya menemukan jejak mencurigakan hingga Gua Sur. Sang komandan bertanya kepada bawahannya, kira-kira di mana jejak ini berlanjut? Apakah menuju ke arah bukit atau kemana? Tidak tahu, Tuan. Ini jejaknya hilang di depan gua. Saya tidak mengetahuinya kemana jejak ini. Para pencari jejak pun bingung. Datanglah seorang gembala dan ditanyalah oleh komandan pasukan tersebut. Kamu melihat orang yang menuju gua tersebut? Sang gembala menjawab, mungkin saja ada, tapi saya tidak melihatnya. Lalu sang komandan pun menyeru bawahannya untuk melihat bagaimana di dalam Gua Sur. Namun sang bawahan pun menjawab, bagaimana saya bisa masuk, sedangkan di depan mulut gua ini terdapat jaring laba-laba dan ada 2 ekor merpati yang bersarang di sini. Jika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk, pasti akan merusak jaring laba-laba dan sarang burung tersebut. Dengan putus asa, akhirnya sang pencari jejak itu pun pergi dan Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lega dan mereka tinggal selama 3 hari 3 malam di gua tersebut. Setelah situasi mereda dan Mekah kembali tentram, saat itu Rasulullah segera melanjutkan perjalanan menuju Yastrib. Dalam perjalanannya Rasulullah mengambil jalur yang cerdik, tidak mengambil jalur yang biasa diambil oleh banyak orang. Ia mengambil jalur memutar ke pesisir-pesisir pantai, ke sisi-sisi pantai. Nah, Rasulullah SAW pun tiba pada saat musim panas yang sangat terik di kota Kubah. Di kota tersebut Rasulullah SAW pun mendirikan sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Kubah. Lalu setelah itu Rasulullah SAW pun dari Kubah pada Jumat pagi beliau melanjutkan perjalanan menuju Yastrib pada Jumat pagi. Nah, di kota Radiwa Mina Rasulullah menghentikan perjalanan. Rasulullah meminta para sahabatnya untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah bersama di Radiwa Mina. Dan itu adalah sholat Jumat pertama dalam sejarah Rasulullah ketika melaksanakan hijrah ke Madinah. Dengan menempuh perjalanan yang sangat panjang beratus-ratus kilometer,
Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, disambut dengan sangat bahagia oleh kaum muhajirin dan kaum ansor, sambil mereka bersyair, Tala al-badru alaina min saniyatil wada wajabal sukru alaina mada'an lillahi da. Sampailah Rasulullah ke kota Yasrib yang saat ini dikenal dengan kota Madinah, yang pada saat itu Rasulullah mengganti kota Yasrib menjadi kota Madinah. Demikian kisah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk hijrah ke depannya menjadi lebih baik seperti hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.